Kalau memang ditemukan ada indikasi penyimpangan anggaran, seret ke meja hijau. Yap. Akhirnya jadi pelajaran. Oke. Ya, selamat siang pemirsa. Ini kami dari LPKPK melakukan tinjauan ya di lokasi jembatan yang viral, dimana baru dibuat ya, baru selesai, ini langsung hancur ya. Pembangunan ini berada di Dusun Kerajaan RT 13 RW 4 Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben. Ya, kita coba lihat tadi bersama-sama ya. Ada beberapa temuan yang bisa kami sampaikan kepada pemirsa. Sambil saya sampaikan temuan itu ya, kita akan mencoba mendekat ya. Ini ada gundukan tanah, ini bukan tanah keras ya yang di sebelahnya ya. Ini tanah ini tanah uruk yang memang sengaja diuruk oleh pekerja atau mungkin pemerintah desa ya, untuk memperpendek jembatan ya, yang semestinya jembatan itu pondasinya itu berada di tanah yang keras ini, di sini. Nah, di sini ya, paling tidak panjangnya sampai di sini. Oke, tetapi ini disiasati ya dengan diuruk sehingga menjorok ke arah sungai, dan kemudian pondasinya berada di sini. Nah ini, oke, sehingga dapat kami sampaikan pondasi jembatan ya itu berada persis di tanah yang segar ini, di tanah yang baru diuruk, sehingga ketika hujan secara otomatis tanah yang segar ini longsor, oke, dan jembatan ambruk atau ambrol. Yang pertama temuan kami itu ya diduga disebabkan oleh tanah uruk ya, ini ya. Seandainya pondasi itu berada di tanah yang sehat ya, di atas sana ya, sejajar dengan ini ya, kemungkinan untuk longsor kecil sekali, walaupun itu mungkin ya, tapi karena ini tanah baru uruk sehingga potensi untuk longsor sangat besar sekali. Oke, yang pertama. Yang kedua, kami menduga ini penyebabnya adalah memang kekuatan bangunan ini kurang ya, tidak standar. Kami melihat di sini besinya besi 8 ya. Jembatan sebesar ini menggunakan besi 8, dan di dinding ini tidak ada slope yang cor ya. Oke, kami tidak tahu di pondasi di bawah sana apakah ada cakar ayam atau tidak, yang seharusnya di kanan kiri ya, jembatan di pondasi kanan kiri di masing-masing tepi sungai itu ada cakar ayam yang menjadi sebagai tumpuan beban jembatan ya. Cakar ayam 2 paling tidak kanan kiri ya, dengan besi mungkin sekitar 20 atau 30 ya, yang pasti besinya yang besar lah ya. Kalau ini kami melihat ini besinya besi 8 ya, besi 8. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, sehingga ini kami menduga ada human error ya, ada perencanaan yang salah ya, atau kami menduga memang direncanakan seperti ini ya, dengan tidak mempertimbangkan kontur tanah yang dijadikan penahan jembatan. Yuk kita lihat papan nama yang ada di sini. Ini tahun 2024 sebesar 175 juta ya.
Ini pelaksananya TPK Desa Bakerwojo bersumber dari dana desa. Ya, tahun anggaran 2024 total biaya 175 sekian. Nah, ini ada papan nama lagi di bawah, itu yang 2023 sebesar tahun 2023 174, tahun 2024 175, total anggaran kurang lebih 350 juta. Ya, kita coba minta tanggapan ke Bapak Panoto. Beliau adalah mantan Komisi 3 DPRD Kabupaten Blitar. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Panoto. Boleh disampaikan kepada masyarakat tujuan kehadiran kawan-kawan hari ini dalam rangka apa, Pak? Mohon dijelaskan dan apa temuannya. jadi kami bersama ini ada teman-teman ya pemerhati ya, artinya dalam hal ini teman-teman yang memiliki concern terhadap proses perjalanan pembangunan ataupun pemerintahan yang ada di Kabupaten Blitar. Nah, ini ada informasi bahwa di satu titik ada satu pekerjaan di mana di situ informasinya belum lagi terpakai, sudah terjadi sebuah kerusakan yang cukup fatal. Maka kemudian kami sama teman-teman mencoba ingin melihat sebenarnya kayak apa di lapangan. Maka ternyata benar yang kita lihat, bagaimana apa yang kita sama-sama saksikan, ternyata ini adalah kegiatan yang melalui sumber dana dari dana desa. Di sini tertulis di tahun anggaran di 2024. Informasi yang kami terima dari dia yang sudah ada bahwa ini anggaran dilakukan dalam tahap 2 tahun, artinya dalam 2 masa tahun anggaran, sehingga kurang lebih kisaran 350. Nah, namun kalau melihat kondisi yang ada seperti sekarang yang kita lihat saat ini nampaknya memang mungkin hanya karena faktor karena niat baik pengen buat jembatan saja. Yang kemudian di sini dalam proses pelaksanaannya nampaknya tidak cukup memenuhi syarat konstruksi sebuah jembatan. Nah, sehingga kalau kita bisa lihat, coba ada di bawah sana itu ada beton toneser itu masa untuk konstruksi jembatan yang kurang lebih hanya ukuran 8 mili. Nah, ini yang bisa kita lihat itu. Nah, ini kan ya pasti ini perlu harus ada kita mungkin nanti perlu untuk ditindaklanjuti, untuk kita konfirmasi sehingga sejauh mana sih, jangan sampai nanti niat baik dengan menggunakan anggaran rakyat miliknya masyarakat, dana dari pemerintah, tapi dalam proses pelaksanaannya ternyata tidak sesuai. Nah, entah ini faktor kesengajaan atau tidak sengaja, ini butuh diklarifikasi sesuai dengan konstruksi yang kita lihat seperti sekarang ini. Ini kalau kita lihat dari sisi konstruksi saja, dari bentang yang ada, tanah yang ada ini kita bisa lihat bahwa ini bukan tanah yang memungkinkan untuk dikonstruksi dari sebuah jembatan. Ya. Karena ini hanya sekedar tanah uruk, ya, yang di sana tidak memiliki kekuatan tumpu, istilahnya, sehingga mestinya harus ada di tanah keras, artinya yang harus menjadi bentang daripada yang namanya jembatan. Sehingga ya dengan anggaran yang sebesar itu, dengan hanya konstruksi yang kita lihat seperti ini, dan ternyata memang hasilnya fatal seperti ini, dan ini sangat wajar apabila kemudian akan perlu nanti disikapi. Ya mungkin nanti teman-teman bisa sampaikan kepada dalam hal ini yang memiliki kewenangan, ya pasti dalam hal ini pemerintah Kabupaten Blitar, di sana ada inspektorat, dan mungkin yang lain yang nanti bagaimana untuk menyikapi persoalan yang ada ini.
Jadi ini harapan kami, jangan sampai hal yang seperti ini nanti akan muncul di kegiatan-kegiatan lain yang pada akhirnya hanya akan buang-buang anggaran. Melakukan apa istilahnya itu pemborosan. Ini kalau ini bukan sekedar pemborosan, kalau menurut saya ini sudah hamburan pembuangan ini, dan ini fatal sekali. Ya untung saja kondisi seperti ini tidak pada saat ada muatan, artinya bukan pada saat digunakan kegiatan aktivitas. Seandainya ada aktivitas, ya ini kan belum dipakai kelihatannya ini. Belum. Iya. Ya belum. Nah, ini ada dari teman desa ini. Nah, ini maka ini nanti harapan kami bagaimana nanti ada konfirmasi yang bertanggung jawab terhadap paket kegiatan ini. Ya, Pak, izin setelah terjadi bencana seperti ini anggaran 350 juta. Ya. Ini apa kira-kira yang akan dilakukan oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten terkait dengan anggaran yang sudah ripe dengan hancurnya? Apakah desa itu diminta untuk mengembalikan dananya atau bagaimana Pak mekanismenya? Ya, pasti ini perlu ada pertanggungjawaban. Ya. Yang pasti harus ada pertanggungjawaban. Adapun nanti misalkan ini memang sudah sesuai dengan perencanaan, dengan spek yang semestinya, artinya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum konstruksi yang semestinya, ya ini boleh dibilang adalah sebuah force majeure. Ya. Tapi apabila ternyata tidak, maka ini perlu ada penyikapan. Nah ini, adapun bagaimana bentuk penyikapan, nah ini kewenangan daripada bagaimana nanti selanjutnya dalam hal ini pemerintah daerah melalui inspektorat pasti ya untuk bagaimana menindaklanjuti. Mungkin Pak Makno ada tambahan ini. Oke, terima kasih. Kalau saya melihat dari kasat mata saja, menurut saya ini memang perencanaannya juga kurang perfect. Ya. Yang kedua, tahap pelaksanaannya. Saya yakin tidak sesuai standar ini. Ya. Makanya saya mohon nanti Bupati atau melalui PUPR atau instansi yang berwenang untuk segera melakukan semacam membuat petunjuk ya atau guidance, entah itu perbuk atau perda sekalipun, teknik bagaimana membuat atau membangun di perdesaan, baik itu pengaspalan, kemudian rabat jalan itu bagaimana teknisnya itu harus diatur, termasuk membuat jembatan ini. Ya. Kalau kita lihat ya di konstruksi, saya paham, saya pernah mengikuti itu, tapi ini loh, ini menggunakan besi 8. Ya. Kita lihat saja, ini besinya besi 8, tidak laik menurut saya. Kita belum lagi nanti masalah campurannya berapa ya, itu seperti apa. Nah, ini perlu disikapi, sehingga kami mohon nanti inspektorat segera untuk melakukan tindakan ya, bersama instansi yang berwenang. Baik itu. Terus jangan diakal-akali nanti ini ke administrasi gitu. Ya. Ini duit rakyat, duit kita semua. Ya. Ini sebuah pertanggungjawaban. Jadi supaya tidak setiap desa, setiap wilayah membangun di Kabupaten Blitar ini, ya, supaya tidak membuang anggaran. Ya, itu pesan saya. Terima kasih. Ya, ini saya bersama warga Dusun Kerajaan. Kita coba wawancara dengan salah satu warga berkaitan dengan kondisi jembatan ini. Nah, ini atas permintaan warga atau memang ini program dari desa? Program dari desa. Tapi juga atas permintaan warga juga sebagai jalur alternatif. Kalau ada ini lebih cepat. Kalau nggak ada ini muter. Enggak Pak, kalau ada kegiatan desa, ada apa itu kecamatan atau karnaval, itu jalurnya macet. Oh ngoten. Jadi ini menjadi solusi alternatif. Jalan tembus lewat ke Pasar Daung, lewat sini bisa. Lewat sini bisa. Mintanya jembatan seperti ini atau mintanya seperti apa warga dulu? Mintanya itu ya jembatan. Jembatan, nggih. Mulai pengerjaan sampai selesai, jenengan sering lewat mriki nggih Pak nggih. Sering lewat. Nggih, sering lewat mriki. Apa itu kerja bakti ya ikut. Swadaya juga. Pak, ini bener nggih, ini tanah huruk nggih? Uruk. Tanah huruk. Pak, setahu warga ini harusnya tanah diuruk dengan tanah atau diuruk dengan sertu?
Harusnya. Ya seharusnya kan ya sertu juga. Sertu ya. Tapi kan kurang padat gitu ya, Mas. Nggih, kurang padat. Nggih. Nggak Ini kuat. nggih. Setahun jenengan ambrolnya ini gara-gara apa, Pak? Ya mutunya itu ya kurang bagus juga dan Nggih. ke anu apa itu air jadinya tidak kuat lah. Tidak kuat. Setahu warga, Pak, itu besi yang digunakan untuk cor di bawah itu besi berapa toh? Aku kurang tahu, Pak. Nggih. Mas, mungkin sampean bisa jelasin besi berapa yang di bawah itu, Mas? Mas Edi. Yang bawah itu saya besi yang itu Pak, Iya. yang kelihatan itu besi 8 itu ya. Yang kelihatan besi 8. Iya. Kalau yang untuk pondasi itu kira-kira besi berapa yang untuk Berarti pondasi? besi 10 saya. 10 ya. Itu ada cakar ayamnya. Ada. Dalam enggak? Ya kalau dalamnya belum pasti Pak itu. Bisa Setahu saya jenengan lihat, kalau pas lewat Kalau pada pas saat lewat, pembangunan awal itu. ya, Dalamnya berapa meter? tidak terlalu dalam lah. Ada 1 meter? Mungkin 1 meteran lah. 1 meteran ya. Dalamnya ya. Ya. Oke, Kalau baik. besinya itu Pak yang keluar itu. Iya. Ya ada bukti kan di sana. Iya, betul ya. Itu busnya kecil-kecil ya, Mas ya. Ya. Ini belum pernah dipakai sama sekali ya? Belum. Belum pernah dipakai. Sudah motor saja. Oh, sepeda motor aja. Ini rencananya dibuat untuk lewat motor saja atau mobil? Mobil juga Pak. Rencananya buat mobil juga. Ya untuk angkat itu tebu. Nggih. Oh, buat transportasi anu ya, mengeluarkan hasil tani termasuk Iya. tebu ya. Mas, itu kan ada kanan kiri ada tembok ya, ada tembok. Itu diuruk pakai sertu atau diuruk pakai tanah, Mas? Itu kalau yang tanah, saya lihat tanah itu. Tanah ya? Ya. Berarti sama dengan yang ini ya. Ini juga tanah ini ya. Harusnya sertu apa tanah? Harusnya kalau yang saya dengar sertu itu Pak. Dengar dari mana? Nah, yang dari orang-orang itu yang itu harusnya sertu Harusnya sertu, tapi diuruk dengan dan tanah. tanah sehingga terjadi longsor seperti ini ya. Oke. Pak, tadi namanya siapa, Pak? Namanya? Pak Sinten? Pak Sutris Pak Sutris. Rumahnya mana, Pak? dekat sini aja. Kerajaan. Kerajaan. Oke, demikian wawancara kami dengan Pak Edi dan Pak Sutris. Terima kasih.